Hai guys, nama saya Sabrina Malik. Welcome back to kelas kita. Sekarang kita kedatangan tamu nih, dua orang atlet bernama sopan banget. Gue bernama Airo dan Aksa Suar. Hai guys. Halo. Nah, jadi gimana nih? Kemarin katanya udah kok jadi bikin gue awkward sih? Nah, jadi ngobrol tadi. iya, makanya udah kebanyakan basa-basi. Nah, anyways, balik lagi ke kelas kita. Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih, gimana sih pengalaman kalian tuh dari masa kecil, terus sampai bisa jadi atlet kayak sekarang tuh, boleh gak sih ceritain, share dikit lah gimana ke penonton? Siapa duluan nih? Lu dong. Kan yang tua duluan. Ya itu duluan kan guys. Bisa. Jadi kalau jadi atlet itu awalnya dari bokap juga, emang bokap juga jet ski, terus dia juga dulu sempet balapan juga. Sekarang dia jadi ketua jet ski Asia, ketua jet ski Indonesia juga. And basically sih awal dari bokap yang introduce kita ke dunia jet skinya, terus kita sering dibawa-bawa ke kejuaraan-kejuaraan internasional, sampai akhirnya juga yang kita rasanya kayak apa ya, jadi kayak Jadi interest ke situ. interested, terus jadi kayak gue pengen jadi juara dunia, serius. pengen serius. Nah dari situ yang mulai bisa bikin ini semua terjadi sih. Kalau boleh tahu kalian tuh dari umur berapa sih? Latihan kayak awalnya latihan itu dari umur berapa? Kalau main dari kecil banget, dari kecil. Emang kalau balapan pertama yang gue inget, gue umur 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Gua Itu balapan? Ya lo 6. Oh, oke. Ya, dia 6, gue Dia 4,5. 4,5 tahun. Jadi pas dia main tuh gue sebenarnya gue tuh agak telat mainnya karena gue dulu banyak main game. Dia main PS. main PS game sih, mulu. wajar lah ya. Terus habis itu karena gue lihat dia balapan nih seru-seruan, terus dia main jet ski seru-seru, terus gue kayak pengen itu apaan sih, pengen gue coba. Pas Ngikut. coba ngikut. Kalian tuh cuma berdua ya kakaknya? Berdua. Oh. Sama dia. Ya enggak ada. Terus apa namanya, sebelum jet ski itu emang ada sport lain nggak sih, atau emang pertama kali langsung kayak udah Enggak, emang jadi sukanya di jet ski? kita dulu disuruh coba, dikasih coba lah. Iya. Apa sih, go-kart, ATV, motor, Jet ski. juga. Cuma sekarang selain jet ski apa lagi biasanya yang Selain jet ski sekarang- itu Sekarang nih, sekarang banget. main golf. Enggak lah. Tapi golf. Enggak, tapi Oh, Tapi dia lo lagi gila banget sih. lagi suka-sukanya, ya tahu lah COVID golfers. iya benar. Tapi emang lagi suka golf banget. Kayak semua anak Jakarta. Udah hampir semua kecuali Iya dia. kan? Oh enggak, kenapa? Nggak bisa, gue lebih kaku pada sticknya. Karena gue yang dipukul sama stick. Dia Jadi nggak mukul. usah. Gue pukul. Jadi lu sekarang Susah. fokusnya di jet ski aja? Jet ski. Iya, gue jet ski aja sih. Terus kalau misalnya pertama kali nyoba tanding tadi tahun berapa? Wah, tahunnya. Gue 9. Gue 2005. 8 Udah 8. tanding. Gue Udah 2005. lama ya berarti. Enggak. 2005. Salah. Mana sih? Ketahuan dong umurnya ya. Salah, Bro. Gue 98. 98. Iya, 98. Ya lu 94 ya, lupa gue. 98 lah bener. Gue 7 tambah 6 berapa? 7 tambah 6. 23. Terus kalau latihan jet ski itu biasanya kapan aja sih? Maksudnya lo setiap hari kah atau kayak Biasanya kalau mau ada pertandingan itu kayak seminggu bisa 3 kali 4 kali. Emang kalau lagi off season ya paling cuman seminggu sekali biar ada tetap ada feel-nya aja. Ini buat orang-orang yang nggak tahu jet ski kayak gue pribadi ya. Itu biasanya tanding tuh berapa setahun tuh pasti ada tanding atau gimana sih? Tahun pasti ada. Pasti ada. Kecuali tahun lalu ya, COVID. Ya. Kalau sebenarnya setiap tahun tuh rata-rata kita balapan sekitar 10 ya 12 sampai lebih 10 sampai 12 kali. 10, kadang-kadang kita pernah 14. Ya pernah, tapi kan yang pas di Ya rata-rata 10 sampai 14 lah, max-nya biasanya 14. Oh gitu. Ya itu Terus itu latihannya gimana sih? Latihan fisiknya apa aja? Terus kayak mentally itu apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau sebelum physically tanding? kita pasti latihan jet ski-nya sendiri, kita nge-gym almost every day. Oke. Terus latihan di gym juga lumayan intens ya. Kita ada pokoknya biasanya 3 kali sampai 4 kali seminggu tuh high intensity training. Terus nanti ada latihan balance-nya, terus latihan strength juga. Terus kalau kardionya mungkin kita kebanyakan lari aja. lari. Soalnya mungkin kayak orang-orang kan nggak gitu familiar nih sama jet ski. Soalnya jarang banget kan atlet jet ski di mana-mana, basically di Indonesia juga. Ya yang orang tahu paling cuma kalian berdua gitu. Dan itu kayak itu kebanggaan banget sih. Dan ceritain dong pengalaman kalian, pengalaman kalian bisa ngebawa terutama Aksa sih. Kemarin kan habis membanggakan negara, Aish.
Ceritain Jangan dong latihannya gitu lah, jangan gimana, gitu lah. Cie, salting langsung. Jangan gitu lah. Malu. Itu persiapan lo gimana sih? Maksudnya lo pasti mentally juga. Gimana tuh? Iya. Jadi champion tuh gimana sih? Penasaran, Cie. Itu lebih ke aduh, gimana ngomongnya? Jadi pas mau Asian Games itu kita pelatnas di US 7 bulan ya. Oh, 8 oke. bulan. 7 bulan. Di mana tepatnya? 7 bulan. Kita LA sama Florida lah. Oh, oke. Florida, Arizona. Arizona juga. Jauh ya. Arizona yang capeknya. Arizona, Florida Jadi jauh. itu kita benar-benar kayak yang latihan setiap hari. Cuman sehari ini bisa olahraga 3 kali sehari. Itu Pagi, siang, malam. Iya. itu di air terus tuh. Apa Nggak, kayak lo macam-macam. nge-gym? Macam-macam. Tergantung harinya, tergantung Misalnya kita kita mau ngapainnya juga. misalnya kita Oh, oke. siangnya paginya lari, siangnya latihan jet ski, malamnya nge-gym. Kayak gitu harus kayak gitu terus. Soalnya kan tiap hari. yang gue kan nggak paham banget nih masalah jet ski kan. Setahu gue jet ski ya buat kayak main-main doang kan. Iya. Nah terus kalau misalnya yang gue pernah main jet ski cuma bukan buat yang profesional gitu kan. Ya. Itu tuh fisiknya apa aja sih? Soalnya kan itu kayak basically lu cuman gas rem doang gak sih? Iya. Maksudnya ini Sebenarnya karena rem nggak ada. Nah, oh nggak ada ya? ada. Tapi lepas gas. Nah, kalau buat balapan rem nggak ada, emang kalau buat main-main. Kalau beneran ada Oh, remnya. oke. Ya. Kalau basically gimana jet ski tuh? Bang, Ih, udah ngomong duluan terus gue lanjutin. Maksudnya. namanya Dia ngelempar namanya dioper. soalnya. Dioper. Karena gue tahu Ya, bakal jadi bagus kalau jawabannya. kalau jet ski emang sebenarnya physical demanding banget. Emang jadi lo bener-bener karena kan jet ski ada vibrationnya ini yang bikin otot lo sebenarnya jadi capek. Oke. Jadi kayak kalau lo bilang kayak bicep Iya. kan otot besar. Terus ada lagi otot kecil dalam bicepnya itu, Iya. itu yang lo nggak pernah pakai biasanya. Nah otot kecil ini yang bikin lo pegel-pegel biasanya. Oh, oke. Nah jadi kalau untuk physical demanding banget kayak heart rate gue Aksa kalau lagi latihan aja bisa sampai 170. Oh, oke. Terus Berarti lo kardionya kalau kenceng balap dong? gila makanya kita selalu high intensity training. Oh, Kalau lagi oke. balap tuh bisa 180 ada kali. Makanya kita kan kalau balapan tuh kan kita perlu otot yang kuat, tapi juga tahan lama. Jadi harus kuat lama. Biar sini kita kalau balapan kadang bisa setengah jam, bisa sejam kali balapan. Ada yang sampai 4 jam. Bisa sampai ada 4-5 jam juga ada. Ada. Nah itu kita harus benar-benar kayak benar kuat tapi harus lama juga. Iya. Bukan cuma kuat sebentar, cuma kayak setengah menit habis itu udah kelar. Iya. Terus tadi lu kan kita sempat ngobrol-ngobrol dikit guys, kayak masalah tadi Aksa sempat ngejelasin sedikit sih. Kayak aku nanya gimana sih latihannya, dibilang ya latihannya kalau apa sih latihan biasa lu latihan untuk balapan ya, Iya. lu bilang ke pulau. Pulau ke pulau. Karena kan pulau. Ya. kita ke pulau tuh, kita bisa ke pulau tuh, ujung. Kita bisa pulang pergi kayak 4-5 kali. 4-5 kali pulang pergi tektokan pulau. Itu berapa jam? Non-stop. Kan sejam setengah ya. Sejam ya. Oh. Itu berapa sih speednya? Kalau boleh tahu itu Kalau misalnya yang stok yang bukan stok yang Yang mau kita latihan 120-an lah. ya oke. Terus itu berapa miles? Berapa kilo? Itu 120 kilo. 120 kilo. Terus itu Kilometer per jam. ke jam. Paling range-nya berapa 60-an? Ya, kalau yang buat balap tuh kira-kira 170, 60, 70 meter. Oke. Lumayan. Terus kalau buat mental nih, itu yang Mental. lu siapin apa sih dari sebelum Itu dari kecil. Champion. Enggak. Itu bukan dipersiapin, itu Itu ditatar ya? persiapin sih sebenarnya. dipersiapin. Tapi Misalnya kalau Pernah jenuh nggak sih tapi? pernah. Terus tips biar nggak jenuh gitu gimana? Nggak bisa kalau tips sih to be honest gue nggak ada tips Kayak buat misalnya jenuh. Karena bisa at jenuh. one point lo pasti akan jenuh. kayak misalnya Sama kita kayak yang lain. kayak everything that we do udah terlalu frequent pasti Iya. juga pasti bakal jadi bosan Iya juga. sih. Jadi kita harus agak paling kita break sebulan 2 bulan. Itu selama Jet break ski. lu ngapain? Main golf. golf. Maksudnya Main kayak- golf. Pokoknya Jalan-jalan. kita yang lain lah, yang lain dari jet ski, dari dunia jet ski. Baru kita ntar bakal kangen lagi, main lagi. Terus lo boleh jelasin dikit nggak sih, katanya lo pernah, tadi gue dikasih tahu kan sama ya tim lah ya, katanya lo udah pernah tiga kali world champion. Nah itu umur berapa aja sih, sama di mana aja? Aduh umurnya. Kalau di mananya sih gue inget. Tahunnya aja. Tahunnya. Tahunnya 2014. 16, 16, 19. Itu pertama kali lo menang, lo rasanya apa? Kayak lo Nangis dia. Enggak sih kayaknya. kayak gitu. Hah? Enggak deh. Emang gak nangis, gue bohong aja. Soalnya pas gue pertama kali juara dunia aja, gue masih kayak belum. Masih shock. Iya, kayak lo gimana sih? Lo itu yang lo mimpiin, Iya. terus lo dapet, jadi lo juga
kayak belum bisa ngeproses kayak ngeproses kalau lo tuh kayak juara dunia. Jadi gue bener-bener kayak nggak berasa sampai gue nyampe di Indonesia, terus kayak orang-orang baru kayak congrats gue dari situ. Kayak pas gue di US di congrats segala macam orang dari Indonesia, gue yang kayak oh iya thank you jadi kayak happy birthday aja rasanya. Cuma kok menurut lo kenapa sih kayak atlet-atlet jet ski nggak terlalu kayak di gitu? Menurut gue kalau nggak terlalu booming atau terlalu ini karena emang dari sisi olahraganya sendiri sih. Sisi olahraga sendiri yang niche banget. Emang niche dan orang nggak bisa apa ya? Kalau menurut gue ya di Indonesia sendiri orang nggak bisa, susah untuk nge-relate. Kayak mungkin orang-orang kayak F1 kali ya, maksudnya agak lo kan masih bisa relate sama F1. Even though you're not in that formula car, tapi lo punya mobil. Atau lo mungkin misalnya kayak MotoGP ya, lo orang sini punya motor. Jadi lo masih relate sama kehidupan sehari-hari lo. Sedangkan kalau di jet ski sendiri, di Amerika lebih gampang orang relate ke jet ski karena mereka kayak oh iya gue punya jet ski juga. Karena emang dari cost-nya juga lebih murah, sepertiganya dari di sini. Jadi orang di Amerika atau di luar negeri jauh lebih bisa relate sama kayak makanya olahraga jet ski di luar lebih besar daripada di sini. Nah, by the way nih boleh nggak sih ceritain sedikit tentang technical di jet ski gimana? Kan banyak banget orang-orang nggak ngerti ini kayak gimana dari awal banget. Dari awal banget. Basic nih kalau lo ngejelasin ke orang awam gitu. Basic satu. Ada kuncinya. Kunci masukin. Tut. Terus start. Enggak. Maksudnya karena gue yang gitu kan. Tapi enggak. Stuck. Nah, ya kan? Stuck. Terus nyalain. Tet. Nah, gasnya itu bukan begini. Begini kayak rem di motor. Gini, tapi ini gas. Gas, belok. Belok tuh apa maksudnya? Oh, di tes. Nah, jet ski nggak bisa belok kalau nggak digas. Oh, oke. Karena dia karena dia pakai sistem vacuum. Jadi gini, jadi ini mereka nyedot, jadi jet ski nyedot terus mereka tendang. Jadi ini jet ski. Nah, ini jet ski-nya. Terus ntar ada yang masuk ini. Jadi kalau gas, airnya itu masuk ke vakum ke dalam. Baru belakang. Berat. Makanya banyak banget sampah di laut Jakarta. Nah, kalau misalnya ada sampah yang masuk, masuk dalam sini, nyangkut nih, masuk di gas, mesinnya getar, panas, ini bikin rusak jet ski. Terus itu solusinya gimana? Lo cabut gitu? Kita harus turun ke bawah. Berenang gitu? Turun, sat, ambil keluar, keluar. Terus udah langsung tuh. Bedanya jet ski biasa yang kayak orang-orang main-main biasa sama jet ski kalian tuh, misalnya jet ski profesional tuh gimana sih? Oh, bisa. Bedanya bahan jet skinya beda. Bahannya beda. Bahannya apa emang? Misalnya kita pakai karbon, kita pakai fiberglass biasa, atau terus misalnya mesinnya kita pakai turbo. Mereka supercharge. Biasa. Paling cepat berapa sih? Kenceng lah pokoknya. 180-an ya. Gue pernah coba sih. 200 pernah coba sekali. 200. Itu wah, itu kenceng banget. 210, 211. Itu gue tercepat yang gue pernah naikin. Kenceng banget. Itu terus tuh kalau ada ombak lo kayak mental gitu atau ada tekniknya untuk kayak ada lagi tekniknya. Cuman itu terlalu teknikal. Ada ombak mental. Enggak apa-apa. Ombak cabut ya. Enggak apa gitu. Kalau ada ombak kita terbangin ombaknya. Kenapa? Asal kita kuat handling pas jatuhnya enggak apa-apa. Cuman yang gue denger nih jet ski kan kayak sport one of the sports yang paling dangerous itu kan. Kayak misalnya sama aja sama kayak mobil-mobil balap yang lain. Cuman jet ski itu kayak fatal rate-nya agak lebih tinggi kayaknya. Agak lebih tinggi kalau misalnya karena kita kan nggak ada rem. Nah, rem itu kan jadi kalau emang jet ski yang biasa buat rental atau gimana emang mereka bisa. Mereka ada sistem untuk brake sama untuk reverse. Nah, kalau untuk balap justru itu yang kita hindarin. Kita malah copot. Oh gitu. Kita copot remnya, kita copot reverse-nya karena rem itu yang bikin orang belakang kecipratan. Kalau di jet ski itu kalau ngerem air belakangnya tuh nyiprat gede banget yang akhirnya orang belakang nggak bisa lihat depan. Makanya kita selalu kita hindarin untuk kayak masang rem segala macam itu bisa nggak usah dipakai. Buat balap. Yang bahaya tuh apa sih kalau lagi racing tuh? Itu yang paling fatal bahaya tuh itu kalau misalnya jadi kalau biasanya kan obviously kita nggak ada roof. Iya, kita nggak ada protection. Cuman kita gear aja kan. Gear kalian berarti cuman helm, back protector, life vest. Live vest, protector ya, terus sarung tangan, goggles, sepatu, ya. Misalnya nih, kita lagi belokan gini nih, nah ini ketabrak kita,
Kayak T-bone. Ini kan kenanya Oh, Itu yang paling langsung bahaya. kaki. Iya. Nggak ada Iya, iya, iya. ini dulu. Untung misalnya kita lagi belokan nih. Hmm. Gini terus kita salah ngegas. Iya. Spin. Jadi muter cit gitu. Spin. Ini dari belakang Spin bisa up. Oh, Dari nabrak nabrak langsung. pasti. belakang bisa nabrak kepala kita atau Jangan gimana. sampai sih. Tapi kalian pernah nggak sih kayak jatuh atau lagi Sering. terus patah nggak? Patah nggak? Iya patah. Serius? Serius. Biasanya apa sih yang paling, maksudnya yang paling Paling sering. rentan gitu loh? Kaki ya? Iya, lutut Lutut. sih. Kayak dia udah ACL 2 kali, aku 2 kali sekali. putus, dia sekali. Apa yang putus? ACL, ACL. Ligamen. Oke. Gamen. Terus Iya, aku iya. pinggang juga pernah ketabrak. Ini juga miring dulu. Aduh parah banget dah. Tapi kalian Makannya nggak, cuma sup. Makanya masuk 3 minggu masuk itu recovery-nya berapa lama kalau kayak gitu 3 biasanya? minggu. 3 minggu. Itu Tergantung, benar. tergantung apanya. Kayak Itu- gue pernah Itu sebelum tulang rusuk gue patah. Ya ampun. yang gue tadi gitu itu benar kayak sebulan sebelum Asian Games. Itu Terus bener kayak gimana ceritanya sebelum sebelum Wah. Asian Games lu tabrakan semua terus orang lu panik. masih Enggak bukan orang sih. Panik. Bokap gue yang panik sebenarnya. Anjir, terus gimana dong? Gue juga panik sih. Ya harus recovery cepet kan. Harus Jadi recovery makannya kan. harus bener. Langsung kayak bener-bener terapi yang fokus banget terapi Heeh. 3 minggu. Dan 3 minggu itu nggak malahan bukan ada rest day. Iya. Untuk terapinya malah kadang-kadang terapinya bisa 2-3 kali sehari. Iya. Itu benar sebulan sebelum Asian Games tuh gue share, gue miring. Gue tabrakan Di sini. enggak di Di Amerika, US. di Oh, US. di US, oke. Gue tabrakan. Pas tabrakan gue black out dikit bentar gitu. Kan pingsan lah. Iya. Ini darah, ini udah udah. Itu kenapa lo ditabrak atau kayak Enggak, sekarang gue meleng. Oh, Jadi dengan ombak Berubah-berubahan kayak gitu, gitu. kan kita lagi gini, tet ini kan. Depan finish nih pedal nih. hmm. Gini. Ombak gede kan. Hmm. Karena gue cuma meleng kayak sekian detik nih liatin dia nih. Hmm. Gue Kayak matanya aja sebenarnya Iya, yang iya. geser. cuma gini nih. Gue ngeliat ombak depan gue kayak gimana. Hmm. Langsung Itu serem banget sih. Terus kalau Lumayan. misalnya apa namanya lagi racing tuh berapa lap sih? Tergantung. tergantung. Misalnya ada yang Yang 20. 20 lap, 15 lap. Kadang ada yang setengah jam, ada yang sejam, ada yang tadi ada 5 jam juga. 5 jam. Iya. 5 jam 5 itu jam ke tuh gimana konsepnya? 300 mile. 300 mile berarti Cuma itu berarti ada Ada pit rutenya ya? stop. ada Iya. pit stopnya. Oh, oke. Jadi kayak kasih pit stop berapa kali. Oh, oke. Itu Tergantung. kalau misalnya pit stop apa aja sih yang di kayak Bensin. bensin, terus Bensin aja bisa. oh bensin aja ya. Berarti nggak kayak kalau soalnya gue nonton F1 kan. Iya. Kan kalau F1 kan pit stopnya kayak Ganti ban atau apa. segala macam Nah. kan. Ban. Jadi kalau jet ski Bensin cuma aja. bensin doang ya. Emang nggak ada ban. Iya sih. Gue ganti ini. Knalpot ya, knalpot. Panas tuh ganti knalpot. Nah, kalau gaya ganti helm. Terus ceritain dong tentang apa namanya Asian Games kemarin kan lo membawa gold medal nih. Itu challenges-nya apa aja? Nah, gila lu tuh. Kalian tahu. Terus lo juga lo silver ya kemarin Iya. berarti ya? Silver. Berarti kalian baru balap-balapan dong? Iya. Iya. Challenges-nya ya, one of the challenges itu pas kita jet ski-nya nyangkut di Bea Cukai lama. Oke. Terus sekitar 2,5 mingguan nyangkut jet ski-nya. Terus 2,5 kita minggu nyangkut gimana maksudnya ya? Nggak bisa keluar dari nggak keluar, Oh, jadi gitu. kita jet ski-nya jadi kayak kita tuh udah kirim mekanik dari luar semua, udah pada Jadi nyampe. kita itu kan balapan tanggal 23 Agustus. Mm-mm. Bertiga ya? 23. Kan papakan tanggal 22. Oke. 23 Agustus. Jet ski kita udah nyampe itu sekitar Agustus awal. Oke. 1-2an lah. Karena harusnya langsung keluar dong buat Hmm. kan buat Asian Games juga. Iya. Ya kan buat kita latihan nih. Cuma jet kita ditahan sampai 3 hari sebelum 3 hari sebelumnya. Dulu acara ya. acara. Terus akhirnya gimana? Jadi kita nggak bisa ngetes segala macam. Sedangkan negara-negara lain jet ski-nya udah pada Udah pada nyampe, masuk. udah pada testing. Udah bisa nyampe kita Ini kita tuan rumah. Iya. Kita tuan rumah. Mereka kayak udah dikasih di sini izin nih. buat ngetes. udah Karena kayak kita- jangan kita masih diem. Aduh gue jet ski di mana ya? Di mana ya? Kita masih pakai jet ski latihan, bukan jet ski balap. Serius? Serius. Jadi lo kemarin menang tuh pakai jet ski latihan? Enggak, Enggak. itu setelah dikeluarin. Oh. Cuman Kemarin. proses kita untuk nge-tune jet ski di Lama. tempat ini kan 2 minggu. Oh gitu. Jadi kita Itu apa aja sih benar-benar Dicun? banyak banget. banyak banget. Misalnya banyak banget. kadar airnya gimana, panas airnya gimana. Kan kita kan nyoba jet udaranya. ski terakhir kan di US, Oke. dikirim ke sini. Nah, pada saat di sana kan udaranya udara US. Oh berarti tuh weather Kecuali dan danau. lain-lain tuh Pengaruh banget. Pengaruh banget ya? Even Ini kan air laut, sana tawar. even Oh gitu, kekentalan oh airnya latihannya aja ngaruh. nggak di laut, maksudnya nggak di Enggak. beach. Di US susah kalau di Oh gitu. di laut. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya pas lagi balapan itu di otak lo apa sih? Di otak gue sebenarnya jujur nih, Hmm. jujur ya. Iya. Kalau kita lagi balapan, kalau misalnya nggak tahu ya kalau gue lagi balapan, Hmm. gue kosong. Kosong tuh gimana? Kayak gue nggak mikirin apa-apa. Jadi lo cuma fokus Cuma sama fokus apa? Gue air nggak mikirin apa-apa.
Serius? Terus kalau lu gimana? Gue cuman kayak gue ke depan satu udah. Itu gue pikirin. Kalau gue tahu kalau Kenapa lu ketawa? Kosong tuh. lebih ke blow on. Enggak. Gue ngerti kosong lo. Sebenarnya lo kayak nggak mau mikirin. Iya, gue gak mau mikirin apa-apa. Jadi lu ngeblok apapun Iya. yang di luar selain Bukan ngeblok, kalau sekarang kayak udah auto block ngerti nggak? Dulu banget balapan masih mikir-mikir gue nggak gini. Sekarang karena udah keseringan balapan, iya. jadi itu udah otomatis aja kayak lo tahu lo balapannya udah hilangnya semua. Kayak lo nggak mau ada apa kayak nggak bakal ke gue. Gue ngerti sih, tapi gue itu bukan pada itu misalnya pas lo balap atau sebelum balap? Terus gue balapan. Pas lagi balap. Kalau pas balap selalu ini sih mikir sih. Apa yang Kadang-kadang lu pikirin mikirnya gitu? kayak aneh-aneh. Iya. Mikir kayak nanti gue mau makan apa. Serius ini gue nggak bohong. Serius? Karena Kalau dia Kayak- emang aneh orangnya. dari enggak lurusan aja. Hmm. Maksudnya kita kan yang mikir cepet jadinya kan. Iya. Mikir cepet dan lo pasti ada waktu yang lo udah ada kayak you've made your decision untuk nguber ini orang di lap keberapa kapan. Iya. Itu kan lo pikir cepet. Hmm. Pas lo pikir cepet, saking cepetnya lo berpikir, lo bisa mikir yang lain yang buat lo nggak usah pikirin lagi. Hmm. Iya. Ngerti kan lo? Ngerti? Iya, iya. Jadi kayak oke, Kayak gue mau itu gini. datang Tadi gue aja nggak gitu sih. kan. Kalau gue kayak Berarti beda-beda kan kalian? beda-beda. Terus Beda-beda. kalau Tapi gue misalnya juga, udah gue sempat dapat kayak yang gue ngerti yang lo bilang lost. Iya. Iya kan? Lo kayak cuman kosong gitu, gue ngerti banget. Soalnya itu dia. Pas gue kosong itu gue mikirnya malah yang aneh-aneh. Iya. Yang kayak Kalau gue nggak harus dipikirin Kalau gue sebenarnya. cuma mikir siapa yang depan gue Uber bodo amat itu. Cuma kemarin kalian kan berarti iring-iring. Gimana sih kalau jet ski tuh bener-bener balapannya Iya. kayak mobil dong berarti Kayak yang. mobil ya. Nah itu gimana sih kayak apakah ada apa sih kayak kalau di F1 kan bener-bener lo tuh sirkuitnya kan. Kalau ini tuh Ini gimana juga sih? ada sirkuit. Ini Oh yang merah-merah. Yang ini Misalnya- kayak bola-bola di laut misalnya, itu semua Kayak sirkuitnya. merah, Oh oke. merah tuh kiri, kuning tuh kanan. Ntar ada track dia kayak gini gitu lah. Nah, ini biasanya Oh, yang jadi terus ngatur muter biasanya, lagi? iya, itu Muter. biasanya Oh, oke. race directornya yang ngatur kayak oke, misalnya hari ini belok ke kanannya merah atau belok ke kirinya merah, itu Oh, tergantung dari oke. race directornya. Ada berapa orang sih biasanya race director tuh? Race director Tiga. tuh rata-rata tiga Satu orang, atas, dua di bawah. ya satu atas dua bawah, terus dari tracknya sendiri itu bola-bolanya itu buinya itu bisa ada 50. dari ya bisa 40 sampai 60. Asian Games kemarin 68. 68. Iya, itu terbesar di sepanjang sejarah jet ski. Oh, oke, wow. Itu terbesar. Hmm. Terus warnanya juga ada merah, kuning, biru, hijau, abu-abu, putih, hitam. Itu ada berapa orang yang balapan? Balapan Totalnya? 20 orang. 20 20 maksimal. orang. Maksimal Oh, 20. maksimal 20. Karena kita ada qualifying juga kan. Iya. Oh, Misalnya berarti nih, persis kayak race yang lain Iya, gitu jadi ya? Ada kalau qualifying. kita tuh misalnya nih yang boleh masuk ke main event Iya. cuma 20 orang. Oh, oke. Jadi misalnya Qualifying itu misalnya berapa months in lima- advance? yang Enggak langsung. ya- Oh, yang- langsung. yang- Apa langsung ya. di kayak sehari sebelumnya biasanya. ya. Oh, Jadi oke. misalnya yang daftar itu 60 orang, Dari negara yang beda-beda kan? ya kan? Oke. Misalnya 60 orang daftar nih. Kita bakalan ada balapan di qualifying 1, 2. Hmm. Diambil lah top berapa? 8, Hmm. top 8 Oke. dari sini. Jadi, Ntar dibalapin jadi lagi. 16 nih udah kan. Hmm. Sisa 4 lagi. Hmm. Yang 4 ini diambil dari yang qualifying 1 sama 2 yang belum qualified, diambil yang jelek-jelek. Iya. LCQ last chance qualifying. Jadi diambil Oh, yang oke. orang-orang yang kalah-kalahnya ini. Iya. Yang bukan top 8-nya diambil, diambil top 4. Oh, oke. Jadi 20 Kayak bola orang. gitu ya. Iya, jadi ambil 20 orang udah balapan deh. Hmm. Gitu. Terus ada nggak sih drama-drama pas Asian Games kemarin? Dramanya. Wow. Nah, itu dia jadi Coba Drama nih. gimana? Capek namanya sih. gua itu kan gua tuh menang itu Mas itu hari terakhir hari Minggu, Ya. ya kan? Kita kan balapan tuh 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hmm. Kan gue ikutin 4 kelas. Gue inget lo bilang drama Asian Games langsung kayak Langsung malam. Langsung gua. Gimana Gua coba tuh share dikit gua kan dong. gua kan balapan tuh ikutin 4 kelas. Hmm. Ini jadi gua tuh balapan total 16 kali. Hmm. Nah, jadi ada dua kelas yang gue tahu gue bakal bisa menang banget nih, Oke. ya kan? Nah, pas hari Jumat itu adalah finalnya kelas yang inilah, Hmm. ya kan? Gue udah di posisi satu. yang emas nih, satu nih. Oke. Gue cuma perlu kedua kok untuk gue jadi emas, Oke. ya kan? Ini udah lap terakhir. Tat. Belakang terakhir, jadi gue tenggelam. Apa itu? Jadi kita tenggelam. Serius? Monggok. Bet.
Itu kenapa? Karena itu kurang tuning itu. Itu kita kurang 2 minggunya kita. Kurang 2 minggu kita di sini jet ski itu. Karena kan panas, air sini panas, beda sama air di sana. Jadi panasnya ini kita belum mekanik gue kan belum pernah ke sini. Belum pernah tahu temperatur air di sini. Kadar kan asinnya beda, kadar solidity-nya beda, humidity udaranya juga beda, kelembabannya. Jadi ya kita kurang waktu untuk ngecun. Bener banget. Nah, terus habis itu habis gue tenggelam tuh, akhirnya gue bukan mas, gue perunggu. Oh gitu. Terus kan, padahal lap sebelumnya tuh, karena pas gue posisi pertama nih, itu gue udah lihat tuh bener Indonesia tuh udah gini-gini, gitu kan. Tahu pas gue belum finish, jas gue mogok. Itu rasanya gue kayak mau marah. Gue kayak aduh, ancol kayak wah gila sih, kenapa harus sekarang kayak. Terus mental lo gimana sih pas lo tiba-tiba mati gue down gitu? Gue down banget. Terus lo ngeliat orang kayak karena gue merasa gue bertanggung jawab. Dan gue merasa gue itu gue harus menang. Yang dari Indonesia tuh kalian berdua doang atau ada Bertiga ada lagi. Lagi renang easy. Pas gue kalah tuh gue bener kayak gila banget nih. Gue bener ke pressure banget. Gue tuh pasti kecewa lo ya. Banget gue kecewa dan gue nggak tahu nih orang lain gimana lihat gue nih. Kayak wah gila, masa gue gini, gue kalah gini. Karena buat orang lain kan selalu berpikirnya kalau lo menang tuh gampang. Orang selalu berpikirnya kayak ya lo sering menang. Lo di Amerika sering menang. Masa lo di tuan rumah lo kalah. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, pada saat kita bertanding di luar, itu nggak ada orang Indonesia yang nonton. Iya sih. Beda kan bangganya beda. Nggak ada pressure dari tuan rumah, nggak ada pressure dari teman-teman sekitar yang lo ngelihat belakang pada saat lo di starting line, lo lihat belakang. Semuanya lo kenal. Semua di penonton kayak lo hampir semua lo tahu, lo kenal, lo bisa sapa-sapaan juga. Gue kalau di Amerika kan bener-bener lihat belakang ya. Ya udah tim aja. Kalian bokap nyokap aja. Iya benar. Lo di Amerika berarti 3 kali menang ya berarti? 3 kali. Kalau lo berapa kali? Sekali. Oh sekali. Jadi sekali di Amerika, sekali di sini. Apa gimana sih? Makanya Asian Games. Jadi bukan World Championship lah, cuman lebih ke multi event Asian Games. Cuma itu kayak bawa nama negara. Dan lo tuan rumah gitu, which is kayak keren banget sih. Nah itu, tapi itu lu pressure-nya men. Kalau lo ada nggak drama-drama yang kayak the untold drama? Nggak terlalu. Ada dia di sini rusak. Apa ya? Di juga rusak di sini. Terus gimana? Ya sama, rusaknya gara-gara problemnya sama persis. Cuman nggak pada saat yang sama kan? Nggak, beda. Lo pas lo kelas yang pas lo kelas kan? Iya. Nah itu padahal gue sama dia bareng terus berdua udah. Berdua. Terus by the way itu pas habis kalah itu, gue ke atas kan. Semua orang nangis. Ya pasti ikut nangis nggak lo? Gue ikut nangis lah, gila tuh gue di helm ya. Gue di sini datang kan pakai jas kan, gue udah jas tarik. Gue gak mau buka helm kayak ya, pasti gue liat kiri kanan orang malu nangis kan, oh itu di pit sama gue udah jadi gudang sama gue. Terus kalau misalnya kan lo kakak adik nih, lo balapan kayak gitu ada kayak pressure tersendiri gak sih atau kayak ngalah gitu, kayak pernah gak sih? Gini, jadi balapan di situ ada timnya juga bukan, sih. jadi di situ ada balapan, misalnya kita ada 4 kali balapan. Ntar overall points-nya siapa yang menang di satu. Di akumulasi. Misalnya misalnya di race 1, 2, 3 gue yang lebih unggul dari dia. Misalnya race 4-nya enggak, jangan gitu caranya. Gimana? Lo bilangin race 1, 2 misalnya di Aksa ke 1. Gue misalnya ke 3. 1 sama 2-nya nih. Nah race ketiganya tiba-tiba misalnya Aksa mogok. So poinnya turun. Gue ke 1 misalnya. Jadi lo bisa hitung kira-kira imbang poinnya. Nah race keempatnya nih kita harus tahu siapa yang harus kita bantu. Berarti itu tim-timan juga ya? Iya. Cuman first 3-nya enggak. First 3 enggak. Ya, kayak waktu itu pas gue kejuaraan dunia yang pertama 2014, gue ke 1. Jadi 2 kali balapan itu ya. 2 kali balapan. Gua ke 1, enggak dong, bukan mogok. Diskusi dulu. 3. Lo ke 3. Nah, terus balapan keduanya Aksa ke 1, gua enggak uber dia. Kenapa tuh? Dia kedua. Gua kedua. Oh, oke. Jadi tetap gua ke 1.
Gue oke, dapat juara iya, iya. dunianya. Oh, Tapi oke, gue ngerti bisa gue. narik poinnya dia karena dia yang keduanya ke 1. Jadi dia narik poinnya untuk podium. Oh, oke. Interesting juga sih. Terus ini kita udah mau abis nih. Waktunya kita nggak nyangka sih ternyata udah lumayan lama ya kita berbincang, berbincang. Terus menurut kalian kalau ada orang-orang atau anak-anak kecil yang baru mau latihan, ada nggak sih kayak tips atau kayak motivasi untuk mereka supaya bisa jadi seperti kalian sekarang? Aduh. Kok gitu sih, Sa? Kalau gue sih, Aduh. gue selalu bilang ke orang kayak lo udah mulai sesuatu ya harus selesaiin sih. Maksudnya kayak Dan lo harus komit juga, harus disiplin, komit. disiplin sama apa yang lo udah mau, Karena- udah lo kerjain. Ya lo kalau misalnya lo udah mulai sesuatu lo jangan setengah-setengah. Iya, iya. Soalnya nggak gampang sih jet ski. Maksudnya pertama itu ini kan olahraga yang sangat amat, bisa gue bilang jarang banget sih. Iya. Terus orang juga nggak familiar kan. Orang taunya jet ski ya buat kalau kita lagi liburan, jalan-jalan. Nah cuman kalau ada orang yang gimana ya, yang pengen banget belajar jet ski, cuman umurnya juga nggak terlalu kecil. Karena kan kalau dari kecil kan, kalian dari kecil kan. Cuman kalau yang ada nggak sih yang dari 20 ke atas atau mungkin kayak dari belasan? Ada. Ada ya? Iya sih. Oh gitu. Kayak temen saya itu juga ada satu. Oh oke. Itu bedanya apa sih sama yang kalian dari kecil maksudnya? Nggak, kok ketawa sih? Bukan. Sorry guys, inside joke. Cuman gak apa. Nggak, maksud gue, apa namanya, kan kalau kalian dari kecil emang udah bener-bener kayak dari bokap, dari keluarga emang udah nge-support kan. Cuman kalau emang yang bener-bener nggak tahu apa-apa itu belajarnya di mana dan kayak ada tips atau Sebenarnya insight. kalau belajar sendiri sih, satu misalnya orang kayak bilang kayak mau belajar jet ski misalnya nih, lo bisa beli. Oke. Tapi gue selalu nggak anjurin orang untuk beli dulu. Gue selalu bilang kayak udah lo coba aja dulu. Kalau emang lo suka banget, baru beli. Jangan lo udah beli jet ski, terus ujung-ujungnya cuma make misalnya sebulan sekali. Banyak ya orangnya gitu. Lumayan. Banyak soalnya. Jadi Sayang dong. gue selalu bilang sama orang kayak lo pakai Soalnya gue kan punya nggak dulu. murah kan. Lo pakai gue punya dulu. Kan? Iya makanya. Iya. Jadi kayak lo pakai gue punya dulu. Kalau emang lo suka banget, Iya. ya lo beli. Tapi kalau lo cuman for the sake of Hobi tren gitu. Iya. atau enggak, kalau hobi orang masih bisa lama. Kalau orang kadang-kadang mau ikutin tren aja, Oh, oke. lo mending nggak usah beli. Lo pakai aja dulu. Jadi Iya, jangan dipaksa sama trennya. Gitu. Jadi kalian belajarnya di sini? Apa maksudnya? Gue di sini. Dari kecil. Dari Dari kecil. kecil. Oh, oke. Ancol. Nah, terus pertanyaan terakhir mungkin ya, ada nggak sih tips-tips atau anjuran dari kalian untuk anak-anak biar mental mereka tuh terlatih juga? Karena kan di laut sana kan kita nggak bisa expect kan. Maksudnya ya mungkin kalau kalian udah ngerti gitu loh kayak dari technical dan kayak udah biasa gitu. Cuman orang-orang Kalau yang mental sih buat gue, Pertama harus lo harus pede. Iya. Satu, jangan takut sama orang bule Oke. atau orang luar negeri Orang lainnya, luar orang lah ya. apapun lah. Gue Karena sebenarnya emang mereka juga takut sama kita. Oke. iya. Cuman gara-gara jangan merasa dikecilin hanya gara-gara kita orang Indonesia apa karena kita Asia. Sebenarnya nggak gitu. Orang Indonesia kebanyakan takut karena ngerasa kita ada language barrier. Oke. Yang kita nggak bisa bahasa Inggris. Tapi lo pikir lagi, dia juga harus bahasa Indonesia. Iya, benar-benar. Jadi Iya sih, bener. lo language barrier biasanya itu yang ngerubah kayak mentality orang Indonesia. Nah, mungkin- Apalagi atlet, gue tahu mungkin, banget. Ya, itu tahu. Jadi- mungkin misalnya nih, ada teman kita juga bagus nih latihan sama kita bareng sama semua. Pas kita balapan bareng ke Amerika. Kita Ngedrop. overlap 5 kali, 4 kali. Di balapan yang sama. Balapan yang sama. Tapi kalau lagi latihan kita Bagus. bisa bagus terus bareng terus. Pas gue bilang lo kenapa kayak gini? Gue takut. Takut apa? Lo nggak boleh takut sama orang ini, nggak boleh takut. Lo balapan, lo latihan jago-jago aja kok sama gue sama. Kenapa sama mereka takut jadinya? Kayak itu Padahal lo hal-hal. ditakutin ya gitu. Lah sekarang Itu- gini, lo kayak gue selalu bilang lo latihan Iya. sama orang yang mereka takutin. Iya, benar-benar. Terus lo takut sama mereka. Iya, kayak jadi nggak make sense. Nggak gitu make ya. sense. Iya. Gue bilang lo tuh, gue sama Era udah kasih lo jalan cepet untuk lo menang. Lo jangan, lo boleh jago tapi kalau mental lo tetap aja kayak, aduh kayak gitu, lo nggak Susah. takut Emang. sama orang luar Emang itu. biasanya orang Indonesia tuh harus apa ya? Mungkin gue bisa bilang harus kayak lebih open minded terhadap dunia yang kayak yang mereka juga harus tahu kalau orang-orang di luar sana tuh juga banyak Takut sama kita. banyak Aja minusnya, gitu, iya. banyak takutnya juga. Iya. Sampai gue dulu sempat dibilangin kayak kalau start jangan deket-deket gue.
Karena orang-orang Indonesia gila cara startnya. Oh, Emang bedanya apa? Sekarang, Iya, kita kalau gue start tabrakin pasti. Gua tabrakin. Iya. Start emang bedanya nggak jauh ya? Maksudnya Nggak. kayak, Cuma beda 30 cm. oh iya. Di sebelah. Kan start gini kan, miring-miring. Hmm. Misalnya kalau gue start, kalau misalnya dia sama gue, misalnya gue tahu nih orang jago nih kayaknya nih. Hmm. Dari awal udah gue tabrak duluan. Supaya Curang, kayak itu bukan curang. nggak- emang. nggak curang. Rubbing Boleh. is racing, nggak Boleh. apa-apa. Kita Boleh. gini Kan memang. paralel. Oh, boleh. oke. Itu emang legal. Jadi kalau misalnya dia tahu, oh ini orang kayaknya jago nih. Kalau misalnya dia udah inin gue, misalnya dia udah uber gue, pasti gue susah untuk uber dia. Jadi dari awal mending gue tabrak aja. Nah, kita juga ada kayak main psikologinya juga. Nah, ya tadi gue baru bilang, berarti lo mainin psikologi mereka Psikologi dong. juga kita harus tahu lawan kita punya anak apa enggak, baru nikah oke. atau enggak, Oke. atau baru punya anak, Oke. anak keberapa. Oke. Lo kadang anak pertama tuh yang paling lo jaga banget. Jadi lo pasti have a lot of things to lose. Oh, oke. Iya. Kalau udah anak kedua, anak ketiga biasanya udah mulai santai. Terus setelah baru nikah atau gimana, Iya, atau ada yang baru meninggal di keluarganya, lo harus tahu semua. Jadi lo tahu mana yang lo harus press orangnya. Terakhir yang pas Asian Games tahun lalu, itu yang paling lo press tuh siapa sih? Kalau itu, Boleh nggak kasih tau? itu Boleh kasih kalau tau? itu lebih ke diri sendiri. Ini press, karena ke pressure banget. Iya, itu bener sih. Diri sendiri. Karena Basically, karena jujur, pas kita di Asian Games kemarin, menurut gue nggak ada yang jago dari gue. Bukan Oke. sombong, bukan apa-apa ya guys. gue Cuman, lah. Oh, maaf. iya. Cuman gue pede banget kalau gue tuh emang bisa menang. Hmm. Cuman karena pressure-nya gede. Lo Banget. nih kalau boleh tahu nih, maksudnya gue tahu lo bukan kayak mau nyombongin diri, cuma maksud Iya. gue kayak lo pedenya tuh karena apa? Karena emang lo udah dedikasi dari kapan tahu Enggak, latihan. Enggak, lo atau tahu gimana? kapan lo tahu lo jago apa enggak, itu aja pokoknya. Iya. Gak mungkin seorang pembalap atau lo apapun lah skill dan pekerjaan lo, Iya. kalau lo jago, Lo pasti tahu. lo pasti tahu, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin lo nggak tahu. Berarti bukan seberapa banyak championship yang lo Makanya orang menangin. selalu bilang kayak sombong sama pede tuh beda tipis. Bener sih. Cuman kadang-kadang cara penyampaiannya aja sama tergantung orangnya suka sama lo apa enggak. Oke. Yang bikin lo bilang, oh ini orang sombong apa ini orang pede. Oke. Mungkin kalau teman-teman lo bilang kayak, oh ini orang pede. Tapi orang nggak suka, haters bilangnya ini orang sombong. Iya, iya. Tergantung siapa yang ngelihat aja sih menurut gue. Lo ada yang pernah ada yang pernah bilang lo sombong nggak? Banyak. Banyak. Cuman gue tahu. Enggak, serius, tapi banyak karena mungkin dari dunia balap gue kebawa ke dunia Kayak yang social ya. sosialnya. Iya. Cuma ya gimana, gue dunia di dunia Karena balap. di balapan tuh Lo harus sombong. Iya, iya. Kalau nggak bukan sombong, sombong. enggak, lo harus tahu You- lo you can't- pede banget. Iya. You can be nice to everyone. Iya. Iya. Karena sama kayak di dunia nyata, kalau kebanyakan orang lo juga nggak bagus. Ngerti nggak? Tapi kayak balapan tuh Balapannya nyata gitu. iya nyata. Maksudnya di social life, di social balapan, life. kalau di balapan lo harus Ya PD lo harus Harus naik lah ya, tinggi. harus ngeboost PD sendiri gitu Iya. kan. kayak kita harus nge-hype diri sendiri kayak, Iya, lo jago, bener-bener. bisa gini Iya. gini Iya, gini kayak gini. lo bisa bener-bener, kita nih bisa yang kayak di tempat balap, tempat orang-orang lewat tuh pakai headphone segala macam, padahal headphone-nya juga nggak hidup. Gitu. Lo asal bikin hype, bikin mental Misalnya nih, lawan lo jatuh aja dulu. Lo Misalnya- pagi-pagi udah misalnya- nge-gym latihan. Kita pakai ginian nih di sini nggak hidup kan, Hmm. dia panggil gue Aksa gini gue diem aja, gue lewat Udah gak denger. udah denger, Sengaja itu biar ngapain gue ngomong sama lu. Iya, iya. iya, iya. Lo harus Mau bikin balapan? atmosfer lo tuh kayak lo udah harus menang sebelum lo menang. Kalau nggak lo bakal kalah terus. Maksud gue sama dia nih berdua kalau mau Nggak balapan ngomong. gak pernah ngomong. Pura-pura gak kenal gitu ya. Iya. Dari pagi Kalau pulangnya ke rumahnya jadi, sama jadi, aja. dari pagi nih bangun tidur Hmm. kita pakai earphone dua-duanya ngobrol sampai mau start. Terus kalau misalnya perasaan lo pas dia menang atau misalnya vice versa, itu kalian gimana sih? Itu biasa aja. Udah biasa aja. Udah kayak Yang tahu pertama sering kali dia menang, Ah. yang pertama kali menang siapa sih? Dia. Gue. gue kan gue start duluan. Oh oke, pertama kali Iyalah. lo menang, lo gimana perasaannya? Sampai kayak dia menang lawan gue. Hmm. Jujur awal-awal kesel. Kayak karena gue masih belum ada yang di proof. Iya. Oh, oke. Karena gue baru Enggak, masuk karena ke- pada saat dia masuk, I've proved myself, and he has a lot of things to prove to himself juga dan Oke. ke tim. Iya, iya. Jadi dia masih banyak things to lose di diri dia sendiri. Jadi harus kayak you have to proven yourself untuk Iya. bisa nge-reach. kayak lo mau Level segede lah, gue, level lah, ya lo iya. harus bisa prove diri dia dulu untuk ke baru orang lain. Itu berapa lama sih sampai lo akhirnya kayak proven yourself 2 gitu? tahun ya. 14-15.
Itu sampai lo dapetin championship Iya, 2 juga tahun. atau gimana? Iya, 2 tahun. Iya, 2 tahun. Itu yang lo bayangin aja, Aksa 12 kali balapan, 13 kali mental. Mental. Iya, mental. Jatuh. Karena emosi. Karena emosi, karena gue pengen menang. Gue pernah nih, gue finish depan nih, gue last turn belokan terakhir gue mental. Padahal gue bisa santai aja sebenarnya. Cuma karena gue pengen banget gue menang, gue pengen nge-proof kalau gue tuh bisa jago, gue bisa gini. Mental lagi. Terus next year-nya gue langsung udah tenang gini. Bapak gue baru menang terus. Gue sih, gue ada masa yang kayak Pasti semua orang ada. jadi Reckless-nya ada. reckless awal, terus lo hanya bisa berpikir kayak ya udah next year lagi. Ya lo mau next year terus, kapan lo belajarnya? Jadi iya. setiap kali lo balap ya you learn every time you race. Buat gue selalu gitu. Nah oke guys, jadi kita barusan udah denger nih cerita-cerita dari Aksa dan Airo. Dan sekarang kita udah berapa sih? Sudah 40 menit kali ya? Lebih sudah. sejam. Udah pokoknya udah sampai gelap lah ya. Dan Udah kita tadi jam. udah tahu juga gimana cara ngelatih mental dan fisik dari atlet jet ski kita ini yang telah membawa negara Indonesia menang. Nah terus, oh ya kalau kalian mau tahu gimana sih cara ngelatih endurance, bisa nonton langsung di kelasKita.com. Kelas gue. Kelasnya Aksa spesial. Belum ada kelas. Belum ada kelas. Tuh. Ntar ya. Kode guys. Ada kode-kodenya. Ntar nyusul. Tolong Bapak yang di belakang. Tolong. Sama yang di belakang, ini Tolong. kenapa adiknya dikasih kelas, kakaknya enggak? Tolong. Belum. Kakaknya next. Tolong. So, this is it. Thank you so much Aksa dan Airo. So, kita ada tagline. Bisa bareng-bareng kali ya. Oke. Tapi yang kompak ya. 1, 1, 2, 3. Kelas kita. cara baru. Belajar seru. Woi, keren. Yeay, akhirnya bener juga.